komitmen untuk mengubah dirinya yang tadinya tidak mau memaafkan menjadi seorang pemaaf ya. Ada 3 hukum kesuksesan dalam menjaga silaturahmi. Visi dari puasa la'allakum tattaqun yakni continuous quality improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada, bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi bersama saya, Nana Priyajana. Dan pada kesempatan episode kali ini, saya sangat berbahagia dan sangat terhormat sekali bisa bertemu dengan narasumber yang luar biasa kita, yaitu Pak Dr. Ali MAG. Beliau adalah Ketua jurusan PJJPI Yayasan di Cirebon. Selamat sore Pak Ali. Selamat sore, kabar baik. Bagaimana Pak Ali puasa hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar dan penuh berkah hari ini. Insya Allah, amin, alhamdulillah. Pada kesempatan episode kali ini, Pak Ali, kita akan berbicara terkait dengan pentingnya silaturahmi ini. Nah, dari perspektif Pak Ali, apa sih silaturahmi itu, sehingga nanti silaturahmi yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa membuat makna yang sangat berarti di kehidupan kita. Oke, silaturahmi itu adalah menjalin komunikasi baik itu secara fisik ataupun secara virtual. Karena di era global ini kan kita silaturahmi harus menggunakan medsos ataupun serba digital ya. Jadi pemaknaan silaturahmi itu tidak hanya datang fisik, tetapi non fisik juga berdasarkan teknologi itu diperbolehkan, dan ini dapat mempererat tali silaturahmi kita antara satu dengan yang lainnya. Berarti bukan hanya di silaturahmi di dunia nyata, tapi di dunia maya juga Pak Ali ya? Betul, betul. Oke. Nah, dalam konteks itu Pak Ali, dalam konteks real kehidupan nyata, bagaimana menjaga silaturahmi dan meningkatkan silaturahmi di antar kita sebagai Muslim dan kita berada di lingkungan virtual? Bagaimana melakukan itu Pak Ali? Oke, yang pertama itu tentunya kita harus datang ke istilahnya teman-teman kita, sahabat karib kita, orang tua kita, guru-guru kita, pimpinan kita. Kita datang ke tempatnya, baik itu di kantor ataupun di rumahnya masing-masing. Satu tujuannya untuk menjaga komunikasi dan kita tetap hormat terhadap orang tersebut. Ketika kita saling menghormati itu, maka hati kita juga akan terpaut satu dengan yang lainnya. Ya. Itu dalam konteks dunia nyata. Bagaimana dengan konteks virtual Pak Ali? Kalau konteks virtual tentunya kita bisa saling menyapa, say hello melalui WA atau melalui Facebook atau medsos, IG dan yang lainnya. Ini sangat penting juga ketika kita tidak bisa bertemu dengan tatap fisik ya, atau berdasarkan physically, maka kita bisa menyambung dengan menggunakan media sosial. Dan ini sangat penting fungsi untuk menjaga komunikasi ini, karena silaturahmi itu ditandaikan dengan komunikasi. Ini dengan silaturahmi maka kita akan mendapatkan satu rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang tak terduga ya. Ini sangat penting sekali fungsi untuk menjaga silaturahmi, dan dengan silaturahmi ada manfaatnya memperpanjang umur, dan tentunya selain umur ada rizki yang luar biasa di dalamnya. Bukan hanya rizki bersifat uang, tapi informasi, data dan lain sebagainya. Karena di dunia global sekarang yang memegang data, yang memegang informasi, dialah yang menang. Itu, dan rizki itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang sangat sempit ya Pak Ali ya. Betul. Manfaat dari silaturahmi baik di dunia nyata maupun di dunia maya itu bisa mendatangkan rizki yang luar biasa. Warzuqul ihtasib, dan rezeki yang tidak terduga dari datangnya. Betul. Seperti itu Pak Ali. Nah, dalam konteks Pak Ali, dalam konteks komunitas
di lingkungan masyarakat, Pak Ali. Kalau mungkin kita sedang mencoba menjalin silaturahmi di lingkungan kerja, Pak Ali. Nah, mungkin sobat-sobat sobat bicara yang sedang menonton, barangkali bagaimana nih, Pak Ali, kehidupan silaturahmi di lingkungan masyarakat yang mungkin barangkali di luar bulan Ramadan, bulan suci Ramadan itu mungkin karena kesibukan kerja atau segala macam, Pak Ali, mungkin agak sedikit renggang, tidak terpaut hatinya. Bagaimana dalam konteks itu, Pak Ali, di bulan suci Ramadan ini? Oke. Di bulan suci Ramadan lalu kita juga tetap bekerja ya. Konteks silaturahmi ini yakni bagaimana membangun konsolidasi, dan tentunya dengan konsolidasi ini diharapkan informasi-informasi yang sifatnya hierarkikal, manajerial itu bisa tersampaikan dari pimpinan ke bawahan atau dari bawahan ke pimpinan ya. Jadi bottom up. Ini sangat penting sekali. Ini bermakna koordinasi ya. Koordinasi di lingkungan kerja selama Ramadan. Maka di sini sangat urgent bagi kita untuk menjaga koordinasi ini. Karena salah satu barrier ya, dinding penghalang untuk mencapai visi misi atau goal Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin, itu orang-orang yang bertakwa. Salah satu diantaranya mampu menjaga komunikasi. Dengan berkomunikasi kita mampu menjaga tali silaturahmi dan tenggang rasa hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya. Iya. Nah, dalam konteks kita bertetangga, bagaimana Pak Ali konteks silaturahmi dipererat lagi sehingga yang biasanya kita kehidupannya itu lebih banyak di lingkungan kerja, tapi sekarang bagaimana kita mempererat tali silaturahmi di lingkungan masyarakat? Nah, ini sangat penting juga dalam kehidupan bersosial ya. Iya, betul Pak. Karena ini kunci kehidupan. Selain kita dekat dengan keluarga, tentunya kita harus dekat dengan masyarakat. Betul. Maka kita juga harus menjaga ritme silaturahmi dengan sesama masyarakat di lingkungan kita. Iya. Baik tetangga, samping, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah itu ya, atas bawah. Lalu juga istilahnya tetangga yang agak jauh itu ya, tetangga yang agak jauh artinya kita harus juga silaturahmi. Karena tadi silaturahmi itu dapat menjaga keamanan kita juga, itu ya. Mengapa Allah perintahkan kita untuk menjaga silaturahmi? Karena ada makna yang sangat luar biasa yang memang sistem imun dalam psikologi kita juga bisa terobati dengan cara bersilaturahmi. Dengan kita bersilaturahmi, maka ada orang lain yang bisa memberikan solusi-solusi jika kita punya masalah. Itu. Mungkin karena saling berbagi, berkomunikasi. Betul, berbagi informasi dan lain sebagainya. Ketika kita sudah buntu, maka orang lain akan memberikan jalan. Allah akan memberikan tadi min haitsu la yahtasib. Jalan yang tak terduga problematika kehidupan kita itu ya. Baik ekonomi, politik, jabatan ataupun yang lainnya, itu salah satu diantaranya adalah faktor komunikasi dan silaturahmi. Baik Pak Ali. Nah, sekarang kan di bulan suci Ramadan yang mulai ini, mungkin barangkali dalam konteks silaturahmi di bulan Ramadan ini mungkin kita bisa melakukan berbagi makanan, berbagi minuman, seperti itu. Untuk bisa dengan melakukan hal yang seperti itu, mungkin bisa juga mempererat tali silaturahmi sama tetangga di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan yang kita dekat masjid gitu Pak Ali. Bagaimana menurut Pak Ali? Nah, salah satu kuncian wamut imul jinan ya. Dan ini sangat penting sekali memberikan silaturahmi dengan cara yakni ketika kita punya rezeki, maka kita bisa berbagi. Berbagi itu tidak harus makanan saja. Ini kondisi Cirebon sedang berduka ya, kena banjir wilayah Cirebon Timur. Bisa kita jika punya pakaian bekas, silakan kita kumpulkan pakaian bekas, lalu kita sampaikan kepada teman-teman kita, saudara kita yang kena banjir di Cirebon Timur. Ini juga bisa menjalin silaturahmi, dan ketika kita menjalin silaturahmi ada kepuasan tersendiri. Ketika ada kepuasan tersendiri, sistem imun kita itu akan meningkat ya. Dan kesehatan kita itu pasti akan terjaga. Ini juga salah satu faktor yang sangat luar biasa. Maka sodakoh itu diharuskan. Makanya ada satu ayat, hud min amwalihim. Jika orang itu kikir, itu kitman, maka hud min amwalihim, ambil itu ya,
Anda perintah untuk mengambil, tapi mengambil dengan cara yang baik, gitu ya, dengan cara yang baik. Ada strategi untuk merayu orang agar bisa mau berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, saya sepakat Pak Ali dengan konteks berbagi itu bukan hanya sekedar makanan dan minuman ya Pak Ali, tapi banyak hal. Baik Pak Ali, terkait dengan tadi ada kita mencoba berbagi untuk mencoba mempererat silaturahmi di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat. Yang paling mungkin kendala nih Pak Ali, kendala ketika bersilaturahmi itu apa kira-kira Pak? Orang enggan berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan rekan kerja, atasan ataupun teman sejawat Pak Ali. Kira-kira apa tuh hambatan yang mungkin kita rasakan, kita alami ketika melakukan silaturahmi untuk mempererat hubungan silaturahmi kita Pak Ali? Ya, biasanya seseorang itu memiliki kendala fisik dan psikis ya, terutama psikis. Jika seseorang sudah sakit hati, maka terkadang dia akan mengunci untuk bersilaturahmi. Tetapi kan Tuhan telah berfirman, ampunilah atau maafkanlah kesalahan orang tersebut, lalu kita tetap harus menjalin komunikasi untuk menuju derajat yang mutakin itu ya. Yang lebih tinggi lagi. Ini sangat penting, salah satu kiat untuk membangun di psikis kita jika kita mengalami traumatik, pernah disakiti dan lain sebagainya. Ini nih sangat penting sekali, trik-trik atau kiat untuk hanguskan amarah kita terhadap orang lain. Atau ego kita kepada orang lain. Baik itu di dunia kerja ataupun di masyarakat atau di keluarga. Ini karena sering terjadi ini. Yang ada yang ditonjolkan adalah egonya Pak. Betul. Dan itu akan menghambat konteks kita mempererat silaturahmi dengan keluarga, tetangga pun di luar kerja Pak ya. Ya. Ini sangat penting, kunci ini bisa kita pegang dan kita bisa diseminasikan kepada teman-teman yang lainnya ya. Maka biasanya di sini di dalam diri seseorang itu harus punya komitmen. Nah, ada komitmen yang seperti apa Pak Ali? Komitmen untuk mengubah dirinya yang tadinya tidak mau memaafkan menjadi seorang pemaaf ya. Sehingga ketika menjadi seorang pemaaf, wa'fu anhu itu ya, maka dia itu akan datang ke orang tersebut. Ini dalam Al-Quran itu kan orang yang baik adalah orang yang memberikan maaf lebih dulu dibanding minta maaf ya. Ini sangat penting sekali membangun di psikologi kita untuk memberikan maaf kepada orang lain lebih dulu dibanding kita minta maaf. Meskipun pernah tersakiti atau seperti apa Pak Ali ya? Ya, meskipun pernah tersakiti, itu sakitnya tuh di sini karena dalam lagu ya. Sakitnya tuh di sini. Tetapi itu bagaimana psikologis seorang itu bisa dibangun agar jiwa kebesaran jiwanya itu bisa memaafkan orang yang telah menyakitinya. Ini. Apalagi dalam konteks bulan suci Ramadan Pak Ali ya, yang lebih mulia, yang barangkali kita pernah disakiti ataupun tersakiti sengaja maupun tidak sengaja dengan konteks bulan suci Ramadan itu, mungkin kita mencoba membuka pintu maaf, mengikhlaskan kesalahan orang lain dengan kita mencoba bersilaturahmi dan mendatangkan sesuatu yang barangkali bisa mempererat silaturahmi itu sendiri Pak Ali ya. Ya, di bulan Ramadan itu kan ada 3 fase. Bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, wa'idku minan nar. Nah, di awal ini tentunya ketika ada kesalahan-kesalahan orang lain ya kita maafkan itu ya. Karena nanti rahmat Allah itu akan menaungi orang tersebut dan di rumahnya itu akan ternaungi rahmat Allah itu akan turun di rumahnya. Dan di dalam mindsetnya juga akan terubah. Bukan hanya menjadi sifat pembenci, tetapi sifat pemaaf dan sifat pemurah, sehingga rizki-rizki yang terhijab itu akan muncul di dalam dirinya dan keluarganya. Kalau lenyap hijabnya Pak. Ya, betul. Ya, oke, baik Pak Ali. Terkait dengan konteks tadi, saya kembali lagi ke hal yang menarik adalah di dunia sosial dan peran teknologi ketika kita di dunia nyata itu kita bisa bersilaturahmi. Menurut Pak Ali nih, dunia teknologi dan sosial media yang sekarang itu apakah mungkin dalam konteks gini Pak Ali? Ada yang dengan menggunakan handphone, ada yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Nah itu bagaimana konteks Pak Ali melihat
bahwa teknologi berperan penting dalam menjalin hubungan silaturahmi itu, Pak Ali? Teknologi itu kan merupakan tool, alat untuk membantu kita, media, ya, media untuk membantu kita agar kita berkomunikasi lebih mudah lah intinya. Berkomunikasi lebih mudah. Pemikiran manusia itu menciptakan handphone kan untuk membantu manusia itu sendiri untuk berkomunikasi atau untuk yang lainnya, ya. Maka dari itu teknologi ini harus dimanfaatkan, ya, harus digunakan dengan baik dan benar untuk bersilaturahmi. Karena salah sedikit di misal WA atau kalimatnya kurang pas, maka persepsinya atau tafsirnya bisa ganda, ya. Beratus makna, Pak. Iya, beratus makna, sehingga ini apa maksudnya, mau menyerang atau mau mendukung atau mau justru gimana ini. Ini kan persepsinya kan berbeda-beda. Maka di sini ada etik berkomunikasi di dunia digital atau di media sosial agar tetap terjaga, ya, tetap terjaga. Ada 3 hukum kesuksesan dalam menjaga silaturahmi. Jika kita sudah mengalami sakit hati, maka kita berilah maaf, ya, pada orang tersebut dengan mengulang, repetition, atau datang ke orang tersebut untuk minta maaf agar orang tersebut memberikan maafnya terhadap kita. Jika 1 kali minta maaf tidak dimaafkan, maka sudah biar dulu 1-2 hari. Nanti beri jeda. Nanti hari ketiga datang lagi, kita minta maaf. Ini repetition. Jadi hati seseorang juga akan mencair jika seseorang itu datang dan akan minta maaf. Ini bisa sampai 5 kali. Itu tidak dimaafkan. Tapi kalau sudah 5-4 kali atau itu, pasti akan orang lain itu akan luluh hatinya dan akan memaafkan kesalahan-kesalahan yang sifatnya fundamental ataupun non fundamental. Saya sepakat dengan tadi konteks bahwa teknologi itu adalah tools atau media untuk bagaimana media atau teknologi itu diciptakan untuk mempermudah berkomunikasi, Pak Ali, ya. Jadi dengan teknologi itu barangkali silaturahmi itu sebenarnya harusnya idealnya adalah lebih mempererat, Pak Ali, ya. Betul. Tapi Pak Ali dalam kenyataan, dalam konteks di dunia nyata, kadang ketika misalnya kita sudah duduk makan, itu biasanya tiap orang tuh pegang handphone masing-masing, Pak Ali, dan itu berkomunikasi dengan orang lain di luar sana. Itu menurut Pak Ali bagaimana tuh untuk mengatasi konteks silaturahmi yang seperti itu? Sebenarnya kenapa sih nggak ngobrol sama orang yang sebelahnya atau di depannya seperti itu? Ya, betul. Ada satu kejadian, bahkan ini banyak, ya. Bukan hanya di keluarga atau di kampus atau di kantor, tetapi di semua masyarakat juga sama. Itu berkembang, ya. Pengaruh gizi itu sangat luar biasa. Jadi salah satu untuk membuat silaturahmi tetap terjaga ketika kita bersama, lalu handphone tidak dimainkan, biasanya ada aturan, komitmen, ada komitmen tadi, ya, ada komitmen bahwa kita mau ngobrol maka handphone itu biasanya dimatikan atau disimpan di tempat tertentu. Nah, di keluarga saya juga semacam itu. Ketika ada pembicaraan yang serius, saya biasanya anak-anak, istri saya juga handphonenya taruh di tempat tertentu. Jadi kita ngobrol, ya, bercengkrama sambil makan dan lain sebagainya, sehingga fokus. Fokus. Tapi di sini tentunya tadi satu kunci adalah komitmen dalam diri kita, dalam diri kita. Memang seringkali orang itu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga tool atau handphone atau gadget ini menjadi satu alat bantu yang sangat krusial. Jika tidak ada handphone, maka dia tidak bisa hidup sepertinya. Tetapi itu sebenarnya bisa diakali, ya. Tadi dengan membangun komitmen dalam diri kita, berapa waktu kita pegang HP. Itu berapa waktu kita untuk berkomunikasi dengan keluarga. Jadi berapa waktu untuk dengan komunikasi dengan pimpinan langsung. Kayak ada semacam self-regulation gitu, Pak Ali, ya. Jadi mengatur diri bahwa kapan kita pegang gadget kita, dan kapan kita juga harus menjauhkan gadget kita dari kita. Karena dalam konteks ini bersilaturahmi atau berkomunikasi dengan keluarga itu lebih penting daripada
kita berkomunikasi atau bersilaturahmi dengan orang yang jauh di sana gitu Pak Ali ya. Betul, betul. Jadi saya juga memiliki pengalaman ya. Kalau saya biasanya pegang handphone ketika jam 7 malam sampai jam 10, biasanya saya handphone hanya taruh di atas meja. Iya. Itu. Jadi sengaja saya sediakan waktu untuk ngobrol dengan keluarga. Iya. Dengan yang lainnya. Walaupun ada SMS ataupun apa, saya biarkan. Nanti saya buka kadang jam 10 atau jam pagi. Kadang kalau buka ini WA penting dari pimpinan baru saya balas itu ya. Jadi sengaja malam itu kadang saya pegang handphone paling hanya berapa menit gitu ya. Berapa menit hanya untuk ngecek saja. Jadi tidak dipegang secara keseluruhan karena satu untuk menjaga ritme psikologi kita juga. Karena handphone juga akan mempengaruhi pemikiran kita. Iya. Dan saya pikir itu akan lebih bermakna ya Pak Ali, dibandingkan cuma sekedar selalu berkomunikasi dengan orang-orang yang barangkali itu di luar jam kerja atau seperti apa Pak Ali ya. Betul. Iya. Nah Pak Ali, pertanyaan berikutnya nih Pak Ali. Jadi kalau misalkan kita nih kayak tadi misalkan ada seorang yang sudah tersakiti terus sengaja maupun tidak sengaja. Dan bagaimana nih Pak Ali dalam konteks bulan suci Ramadan ini untuk memotivasi diri untuk tadi mencoba untuk tadi agak renggang misalnya hubungannya itu, tapi sekarang mencoba untuk Ramadan nih kita coba untuk membangun dan mempererat lagi tali silaturahminya. Ya, salah satu trik ya. Yang pertama biasanya kita sebelum Ramadan itu melalui WA ataupun medsos kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Entah itu cukup 1 kali atau 2 kali minta maaf ini menjelang Ramadan. Ini menjadi satu kunci keberkahan dalam kehidupan kita. Terlepas orang itu memaafkan atau tidak, yang terpenting adalah niat kita sudah minta maaf ya. Dan memaafkan kesalahan orang tersebut. Itu yang sangat penting ini. Karena ketika kita sudah minta maaf dan memaafkan kesalahan orang tersebut, maka barrier itu, dinding hijab itu akan hilang. Akan lenyap bagi kita. Mungkin bagi orang lainnya enggak. Tapi bagi kita sudah hilang ya. Jadi netralitas atau energi negatif itu sudah hilang dalam diri kita. Maka ketika energi negatif dalam diri kita sudah hilang, maka kita bisa berpikir lebih positif, lebih jernih dan lebih hebat untuk menatap masa depan yang lebih cerah lagi, dengan tentunya mengamati hal-hal yang lama ya. Mengamati hal-hal yang lama artinya kejadian yang lama, ini ada kejadian begini maka harus diperbaiki itu ya. Ada evaluasi yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Tentunya kita selalu muhasabah. Apa sih yang telah salah diperbuat oleh diri kita. Lalu ke depannya yang harus diperbaiki seperti apa. Ini yang sangat penting dan inilah yang diinginkan oleh istilahnya visi dari puasa la'allakum tattaqun, yakni continuous quality improvement. Selalu ada perbaikan dari hati, pikiran kita, langkah kita, mulut kita, penciuman kita, pendengaran kita. Itu ada perbaikan secara terus-menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Harus ada self-reflection ya Bali, ada self-refleksi bahwa kita ada hal yang lebih baiknya dari tahun yang kemarin. Betul. Itu. Dalam konteks ini Pak Ali, jadi tadi salah satunya adalah coba kita kirim WhatsApp lah, pesan singkat atau say hello di dunia maya atau di sosial medianya. Tapi kadang pengalaman saya sendiri kadang pernah dianggap angin lalu saja Pak. Kok minta maaf dengan kayak gini caranya. Nah itu bagaimana Pak kita menanggapi kalau misalkan ada yang seperti itu Pak? Nah ini sebenarnya fungsi WA ini kan bagi teman-teman kita yang jauh. Kalau bagi teman kita yang dekat ya diusahakanlah datang, karena satu langkah untuk menuju kebaikan itu kan ada pahala yang sangat luar biasa ya. Ini jadi tentunya di sini sangat penting bagi kita yakni melakukan tadi continuous quality improvement ya, perbaikan secara terus-menerus dari waktu ke waktu, baik itu iman kita, Islam kita dan perilaku kita, budaya kita yang memang
pemikiran kita yang kadang sering terhijab karena ego atau kebencian dan lain sebagainya, itu tolong hilangkan itu ya. Di bulan suci Ramadan ini, karena ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah. Kita bisa berlatih, karena mungkin di bulan-bulan yang lain kita tidak bisa melatih, mungkin di Ramadan ini kita melatih hal yang seperti itu Pak Ali ya. Betul. Luar biasa sekali Pak Ali bincang-bincangnya pada kali ini terkait dengan pentingnya silaturahmi dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sobat bicara, saya akan sedikit menyimpulkan terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan dengan tamu kita yang luar biasa hari ini, bahwa silaturahmi itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, yang krusial, sehingga bukan hanya bermanfaat secara fisik ya Pak Ali ya, betul, tapi secara fisikis juga bermanfaat untuk kita untuk bisa berpikir lebih jernih kalau misalnya secara psikis, tapi dengan silaturahmi juga bisa juga meningkatkan imun tubuh kita dan kita menjadi lebih sehat, seperti itu. Pak Ali, terima kasih luar biasa pembicaraan. Sama-sama. Sangat belajar terkait dengan bagaimana silaturahmi itu dikembangkan, dipererat dalam konteks dunia sosial, di lingkungan kerja maupun di lingkungan tetangga kita. Terima kasih Sobat Bicara. Sekian podcast kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya di Bicara, Bincang Ramadan Ceria, Temu Bincang, Temu Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.